sebelahnya MS. Yang mana MS? Yang sebelah sana tuh yang agak kecil. Yang dipegang sama Raffi. Oke, jadi di situ dia tempat dimana sampel kita itu dipisahin satu persatu gitu sesuai kekeluarannya masing-masing. Jadi dari sampel sana kita yang ditaruh di sana tuh, dalam itu kan ada jarum. Ada nih. Ada jarum. Nah ini alatnya udah otomatis. Jadi nanti dia ngambil secara otomatis ke dalam vial ya sejumlah tertentu 20 mikro bukan nanti 10 mikro 1 mikro. coba oke satu mikroliter dia ngambil langsung masuk ke dalam alat di sini. Dia masuk ke dalam kolom yang tadi dilihatin sama Raffi itu. Oke. Yang bentuknya kayak kabel gitu ya. Pegangannya apa ini udah patah. Udah tidak bisa dipakai. Puterin ya. Pegangannya Tutupnya tutup. Oke. kolom. Itu kan di dalam kardus boleh lihat kayak gitu. Kolom. Dapat tanda tangan. Ini kan di dalam kardusnya ada tulisan. Ini Kak, ini Kak. Bagang. Nah, HP 5MS UI. Kalau yang dipakai sekarang itu DP bukan? DB. Iya, DB 5MS. Iya, 5 itu konsentrasi ya. Ya. 5 itu konsentrasinya 5%. MS itu tadi metil apa gitu. Nanti kalian browsing buat dimasukin ke dalam metode. Nah, di sini kan ada panjangnya nih, 30 meter gitu. Jadi satu putarannya itu total itu dia ada 30 meter, terus ada diameternya, besarannya dia 0,250 mm. Terus ini ada film. Film itu pelapis luarnya ya, Mas. Oh iya, sorry, yang di dalamnya. Jadi dia ukurannya 0,25 mikrometer. Terus selanjutnya di sini ada temperatur limit atau batas suhu. Dia dari 60 derajat sampai 325 derajat. Maksudnya apa? Maksudnya nanti ketika kita masukin sini nih, yang transfer line-nya. Oven. Oh, yang oven. Bukan, yang suhu ini ya. Ya, suhu oven itu. Oh, suhu oven. Nah, suhunya di sini kita lihat ya. Nah, ini suhunya ini bukan punya kalian, kita bukan yang punya kalian ya. Bunyi. Nah, udah dinginin ya. Ini metode yang kalian pakai. Nah, itu suhunya. Atau ada suhunya 150, terus runtime-nya 3 menit ah. Enggak, jadi gini bacanya ya, aku jelasin dulu aja nih, nanti lanjut lagi. Ini suhu yang kalian pakai metodenya ya, yang sekarang. Jadi ini yang nanti dimasukin ke laporan yang ini. Nah, suhu awalnya 35 derajat, suhu awal. Terus ini ada tulisannya namanya hold time ya, ada kolom namanya hold time. Hold time itu jadi pada saat suhu 35 ditahan selama 3 menit. Jadi nah habis itu dinaikin suhunya ke 40. Nah, di sini ada kolom lagi nih. Red derajat per menit. Nah, dinaikin suhunya ke 40 tapi dengan suhu 2 derajat per menit. Nah, setelah sampai suhu 40 ditahan lagi semenit. Terus dinaikin lagi suhunya ke 150 dengan red 50 derajat per menit. Setelah itu ditahan lagi 2 menit. Kalau ditanya kenapa Mas ini ditahan suhunya? Karena buat mastiin si senyawanya terpisah dengan baik. Jadi kalau misalnya kan kalau gizi itu kan pemisahannya tadi kan udah jelasin sama Manir, Irman. Dijelasinnya kalau misalnya suhu itu kromatografi di gizi itu kan tergantung kepolarannya, tapi dibantu sama suhu. Nah, suhunya ini yang membantu jadinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau misahin, misalnya kan sekarang misahin apa? Etanol misalnya. Etanol bisa jadi misalnya di suhu awal 30-an misalnya gitu. Udah terpisah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau misahin temennya metanol gitu. Kan dia sama beda-beda dikit doang tuh titik didihnya ya. Nah, cara ngebedainnya gitu, jadi ditahan dulu ininya. Jadi biar benar-benar mastiin gitu. Ada yang kepisah, ada yang enggak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman dinaikin langsung misalnya dari 35 langsung ke 40, bisa jadi nanti malah kepisahnya bareng. Nanti malah jadi satu peak gitu, bukan jadi 2 peak. Contohnya misalnya kalau teman-teman mau lihat peaknya, gimana ya?
kayak gini jadinya. Ini aku misahin 3 senyawa standar, metanol, etanol, sama isopropanol. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi misalnya suhunya benar-benar gak dipisahin kalau atau nggak ditahan kayak tadi aku kan ditahan tuh 35, ditahan selama 3 menit. Nah, kan berarti dari awal sampai menit ke 3. Ini kan RT nih, waktu retensi. Yang ini nih. Nah, kalau misalnya nggak ditahan atau kayak gimana, bisa jadi dia nggak terpisah nih 3 ini. Iya, bisa jadi nyatu, bisa jadi nggak kepisah. Bisa jadi nggak kelihatan kromatogramnya gitu, jadi nggak ada apa-apa gitu. Nah, jadi misalnya kalau aku nahannya cuma sampai menit 2. Nah, bisa jadi nih cuma metanol doang yang keluar. Karena yang lain nggak sempat kepisah karena suhunya udah naik. Gitu. Kenapa suhu banget ngaruh banget. Mas tahu waktu ditahan-tahan itu dari mana, Mas? Trial error, harus trial error. Makanya kalau misalnya sebenarnya teman-teman ini nggak ngelakuin, harusnya kalian harusnya optimasi metode dulu. Nah, kalau misalnya udah tahu nih misalnya teman-teman kan awalnya misalnya cuma tahu 40 nggak keluar, diturunin suhunya misalnya 30, oh keluar, terus dilihat di waktu retensi, kan ini kelihatannya ada ininya grafiknya nih. Kita tahu misalnya si tadi di hasil metanol di 1,9, kan kita bisa lihat di sini tadi di alatnya di aplikasinya di 1,9 itu suhunya lagi berapa, kelihatan di sini suhunya lagi berapa misalnya gitu. Misalnya masih 35 kan di sini gitu. Ini kan ada ininya, ada garis merahnya nih. Jadi kita bisa tahu oh berarti di 35 dia keluarnya gitu. Jadi harus trial error dulu baru kita bisa bilang misalnya ini keluar di sini. Nanti sekarang kita nggak bisa kayak akan dulu gitu sampelnya. Karena kalian udah pakai metode yang udah teroptimasi jadi udah aman gitu. Jadi udah Kalau- tahu udah pasti ya, keluar. udah pasti keluar. Kalau misalnya kalian ngulang dari awal lagi bakal lama banget gitu. Kalau kita mau penelitian tapi harus trial and error ya. Harus kalau penelitian, kecuali penelitiannya hampir yang sama aja gitu, nggak masalah. Mau dibawa pulang nih? Boleh. Pegel Nah, nggak? kita kembalikan ke omongannya. Next. Ayo silakan. Ini kak, kok kayaknya Kita taruh lagi tempatnya. Nah, kita balik lagi ke suhu yang tadi. Jadi di suhu ovennya itu dia nggak boleh ngelewatin ini nih. 325 dan Iya, karena sesuai sama kolom yang dipakainya gitu. Jadi sekarang kita ngobrolin ke metode. Nah, di sini metode yang kita pakai gitu. Yang ini kan ya Metodenya ya ke sini lagi itu. Nah ini ada semua. Ih, susah banget penelitian pakai ini harusnya ini. Kan aku yang ngerjain bukan kalian. iya makanya bayar. Oh gitu. Oke, sini lihat ya. Ini nanti dimasukin ke dalam laporan nih. Emang nggak boleh Misalkan orang suhu heaternya berapa, tekanannya berapa dong. Sama ada tekanan juga, sama kayak ada apa alur-alurnya gitu total. Ini semua nanti dimasukin ke dalam laporan. sama ini. Pelan-pelan atau berarti ngasih tahu kita Kayak ya? ini. Iya kakak nggak Ya, kedengeran. ini yang suhu open tadi udah kan sama Raffi. Nyari. Ya ini nggak tuh. Oh, ini aux heater, sorry ya, kurang tahu nih buat apa ada event, signal dan lain-lain. Ya dimasukin. Nih kalau misalnya nanti kita mau buat metode baru juga Di tinggal sini. dirubah angkanya aja gitu dari sini. Angka yang mana? Ini nih. Ini kan ada angka-angkanya. Nih heater tuh tadi inlet, kan ini di bagian inlet. Inlet di mana? Inlet di sini. Nih inlet Awas, deh. panas. Kan tadi injektornya di sini. Masuk ke inlet. Nah inlet di sini. Itu suhunya berapa man inletnya? 30. Satu. Suhu aktual 30. yang di kita. 250. Nah, berarti metode kalian pakai suhu inletnya 250. Nah, suhu oven tadi suhu ini suhu kolom. Jadi kalau misalnya di jurnal itu biasanya kalau nggak suhu oven, suhu kolom bahasanya. Kalau suhu inlet di jurnal kalau nggak suhu inlet, suhu injeksi bahasanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti dari jurnal tuh buat perbandingan suhu inlet, suhu injeksi. Oke ya, buat metode udah clear ya. Oke, klik aja. Nah, misal kalian udah masukin sampel kalian ke sana tuh. Sini. Kita buat sini nih. Lihat, ini kita buka sequence, terus buka new sequence. Sequence ini kalau masih ingat dulu di biofarmasi kita pakai lab penelitian tuh, yang pakai spektrokomputer.
Even kita bikin sequence juga, itu sama kayak gini prinsipnya. Jadi nanti kita di sini nih, misal kita pakai 5 standar, ini kan baru ada 3, kita buat lagi nih kanan, terus insert sampel gitu. Terus sampai dia cukup buat jumlah sampel kita. Ini buat apa, demo aja. Misal kalian di sini mau masukin standar 1% gitu. Ini klik standar 1 shift ya? 5. Nah, itu misalkan 100%, 2% dan seterusnya. Ini kan di pinggirnya nih ada namanya vial. Misal kita taruh vial 1 gitu. Berarti nanti kita naruh standar 1%-nya di sini kan ada angkanya tuh 1. Itu taruh ke sana nomor 1. Selanjutnya nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, metode pad ini buat nyimpen metodenya ya. Kalau metode file kita buat ngeload metode yang udah ada. Misal Sinada gitu, pakai metodenya metode A. Terus Reto misalkan mau pakai, tinggal buka di metode file, cari file Sinada. Itu langsung ngeload, metodenya langsung sama. Nih, kita bisa misalkan taruh nih, type ada sampel, ada blanko. Nih banyak tipenya ya. Oke. Tutup. Terus apa lagi? Udah nih runtime. Runtime-nya kita 10 menit. Jadi setelah dia masuk nih ke dalam set gitu. Kayak udah yang Arif jelasin tadi, dia masuk ke dalam inject, nanti dia muncul di sini nih. Kalau misal ethanol itu dia kan tadi sesuai yang data tadi, apa dia muncul di time retention 2 menit. Nanti dia muncul di menit 2 di sini. Set muncul gitu. Ada puncaknya muncul. Karena kita ada DMSO-nya, kemungkinan nanti muncul DMSO juga ya. Nanti muncul DMSO juga. Jadi ada 2 peak tuh, yang standar. Terus setelah dia keluar dari GC, kan dia masuk ke dalam MS. Langsung nanti, jadi data yang pertama keluar itu kromatogramnya dulu, baru diikutin sama MS di sini. Dia bakal muncul tuh fragmentasinya kalian berapa aja. Nah, buat masalah pola fragmentasi itu MS-nya kita pakai 2 metode, ada SIM sama scanning. Kalau SIM itu sensitive selected ion monitoring. Jadi dia udah spesifik target senyawa kita itu apa. Misal yang kita cari hari ini tuh kan etanol. Dia itu 3145 ya pola fragmentasinya. Jadi nanti dia buat cuma nge-scanning di itunya aja. Lihat datanya aja, Pak. Data yang tadi, Pak. Nih. Nih, ini yang atas SIM, yang bawah scanning. Kalau SIM itu dia cuman di peak yang udah jelas dia adalah etanol. Cuman kalau scanning dia nge-scan semua yang ada di dalam sampel kita gitu. Ada apa isinya? Iya, ada apa aja. Ini bisa kepake kalau buat kita misal mau cari minyak atsiri, apa aja yang ada dalam sampel kita gitu. Misal kamu nyari dari biji pala, itu bisa pakai alat CMS ini, set nanti scanning muncul tuh dia, set di kromatogramnya juga muncul, nanti di sini juga muncul nih datanya. Itu bacaannya. Iya. Ini kan di sini Apa? ada etanol, terus Ya. ada match factor gitu. Berarti dia persennya ini Mas. Kemiripan. Kemiripannya tuh 64,5%. Sama standar. Nah, kenapa 65,4 meskipun kita lihat nih sama aja gitu. Karena yang ini tuh SIM ya, ini scanning. Jadi dia Enggak. Ini library-nya. oh ya ini library. Ya, dibandingin ke library. Jadi kemiripan ini dia dimiripinnya sama library yang udah ada. Kenapa? Jadi makanya MS itu selalu dipakai buat nganalisis senyawa yang apa aja dan kita di sampel ya, itu ya maksudnya ya. Jadi kenapa? Karena dia ngebandingin sama library yang sudah ada. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi kata Manir kan biji pala misalnya minyak atsiri gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngecek dia ada senyawa apa aja, kita pakai metode scan. Metode scan. Nah, metode scan tadi yang kata Irman jadinya dia nge-scan dari massa semuanya jadinya. Misalnya kalau dari 10 sampai 100 misalnya. Nah, di scan tuh semuanya satu-satu, 10, 11, 12, 13 semuanya. Nah, makin banyak berarti makin tinggi masanya, makin banyak juga yang kebaca senyawanya. Gitu. Jadi ya bedanya scan sama SIM itu doang gitu. Kalau scan itu selektivitasnya tinggi tapi sensitivitasnya rendah. Nah, kalau SIM kebalikannya, selektivitasnya rendah tapi sensitivitasnya tinggi. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti di kromatogramnya muncul ada 2 atau 3 gitu.
peaknya, nanti MS-nya juga data kalian dapatnya ada 3 juga. Dia ngebaca match factor-nya, terus formulanya nih ada di pinggirnya. Nih, ada formula. Kelihatan namanya. Ya. Nih, kalau kita lihat di sini dia ada 3 peak kan, lihat. 1 nih, 1, 2, 3. Ini meneletik. Di sini juga jadi ada 3 tuh, 1, 2, 3. Oh, itu tuh bacaan yang di atas. Iya, betul. Saya kira yang ini kan. Kan yang paling gede yang peak kedua nih. Yang luas areanya Nah, itu aku referensi Pak. Kalau Iya. nggak kelas area harus di ekspor dulu. Oh. Aja nanti. nih, dia kan paling gede nih 64,8. Ya, hampir mirip gitu sama library nih 45-nya. Kalau yang paling kecil nih 64,5 turun juga. Ya kan? Mana? Ini 45-nya tuh lebih rendah gitu dibanding yang library. Sementara yang Oh. tuh ini lebih tinggi kan. Iya. Betul. Oke. Buat alatnya udah cukup? Cukup. Oke. Apa PP ayo? apa? Ayo. Dapat apa? Berarti udah sempat belajar di teori. Udah. Sudah Udah. PAS. Berarti ngerti gak gimana caranya Ini. MS bisa dapat hasilnya itu ngerti gak? Sin. Tembak. Ditembak, dan ditembak itu ngapain dia berarti? Untuk apa teh namanya? Apa? Apa bahasa ibu kemarin, guys? Ibu siapa? Bu Bina. Bina. Bukan diserap nih, apa ya mas? Apa? Temannya diserap. Di apa ya? Jadi Ada di ion, catatan. Iya, ion kan? ditembak. Nah, Nah, itu ngapain ion ditembak tuh? Apa ya? Dia buat ngecek. Nah, tapi ion ditembak tuh dia ngapain dia tuh? Kan Gimana? ini, kan misalnya gini, aku urutin dari awal. Kan saya nggak sampel masuk, Iya. dipisahin di kolom. nah, Dari kolom yang udah kepisah masuk ke MS. Nah, di MS tuh tadi kata kalian kan ditembak sama itu tuh. Ionnya, ion ditembak sama si sampelnya, ditembak sama ionnya. Nah, si sampelnya gimana tuh? Kenapa ditembak sama ion? Si sampelnya jadi gimana? pecah. Pecah. Oh iya. Yang memisah jadi memisah gitu kan? Jadi Kalau ion. dipisah di sini. Aduh ada namanya, lupa. Bukan baur kan? Apa ya? Apa tuh kakas? Pas. Aduh kasihan. Kan Pas. sampel udah dipisah, masuk ke MS. Nah, Ditembak sama ion. Nah, namanya ion source namanya. Yang nembak tuh. Nah, ion source itu karena dia proton, dia positif kan. Nah, yang ditembakin itu kan sebenarnya ion positif. Nah, si ion positif itu dia ditangkap sama ion yang di ini yang tadi udah dipisah nih. Jadi ion ya, jangan bukan sampel lagi karena udah dipisah. Nah, karena si sampel yang udah terpisah tadi pemisahannya tadi kan udah terpisah. Dia nangkep positif karena jadi dia ionnya positif, kan dia nggak stabil kalau positif. Nah, dia pecah, sampai jadi fragmentasinya. itu dia. Nah, tadi makanya Marin bilang nih. Jangan nyari kata-kata itu guys. Nah, maksudnya yang dimaksud sama fragmentasi itu ini nih. Iya. Nah, 15, 19, 27, 29, 31. Nah, ini angka dari mana angkanya? Udah dikasih belum? Angkanya dari mana? Yang CH itu bukan yang C12. Nah, angkanya itu dari massa, dari yang tadi udah dipositifin tadi ini. Jadi yang ditangkap tuh energinya, energi positifnya tadi. Jadi kan kalau misalnya C berapa masanya? 12. C masanya massa, bukan jumlah elektron. Kalau elektron 12 ya C. C 14 ya? 28, 14 benar, masanya 12 sorry. Aku balik berarti, aku balik. Jadi misalnya, ini kan yang paling tinggi berapa nih? Yang paling tinggi 31. Berarti ini masanya apa kalau 31? Itu tadi yang ibu bilang di kelas. CH2, CH2, Ini kan etanol. Oh, CH3, OH. OH. CH3 OH benar. Coba masanya berapa CH3 OH? Iya, kan C12, 15, CH3 berapa? 31. Etanol gimana etanol tulisannya? CH3, OH. OH. Ya, berarti yang kalau yang 31 yang mana? CH2, 15, CH2OH coba berapa? 12, 14, tambah 17 berapa? 14 tambah 17 CH2 OH. Nah,
kenapa dia tinggi 31 itu? Karena itu yang paling banyak ke ininya, ke pecahnya. Jadi itu ini tinggi ini menunjukkan intensitasnya dia. Jadi dia paling banyak ke situ. Karena kalau misalnya untuk misahin apa ya, C sama C itu kan lebih sulit. Makanya banyaknya kayak gitu tuh 31 sama 45. Kalau misalnya OH doang berarti OH doang kan nggak ada terlihat tuh. 17. Nggak ada kan? Iya. Nah, kenapa? Karena balik lagi tadi karena untuk nangkep yang positif tadi biasanya di C nangkepnya. Karena OH kan elektronegatif banget. Nah, jadi akan lebih mudah dia untuk jadi negatif daripada untuk jadi positif. Nah, kayak gitu makanya. Jadi yang ditangkap ini yang positifnya gitu. Makanya kalau etanol berapa masanya etanol? Totalnya. Etanol totalnya. Total 31 sama 15 berapa? 46 makanya tuh yang paling akhir berapa? 45. Apa 6? 46. Karena itu full etanol gitu. Oh, ini lucu. Oh, jadi ini kalau misalnya dia kan bisa dipecah semua. Nah, kalau Ya. dia nggak bisa dipecah semua, jadi sucihannya itu dipecah itu sama si OH, jadinya 31. Ya, Nah, di ending tapi akhirnya mereka tetap bersama. udah tetap bersama. Ada yang nggak bisa dipecah. Oh, ada yang nggak bisa dipecah. Jadi kan nggak satu molekul doang itu bisa itu sebenarnya. Nah, karena banyak yang molekul itu nggak semuanya bisa kepecah. Balik lagi karena C itu kan stabil banget dan ikatan C itu. Nah, karena stabil ya itu jadinya gini. Nah, tiap injek pun bakal beda hasilnya karena fragmentasinya bakal beda gitu. Makanya biasanya kalau misalnya teman-teman pakai gizi ini nggak bisa sebenarnya cuma sekali injek karena hasilnya pasti bakal beda. Harusnya berapa kali? Minimal aja udah 3 kali. Tapi itu minimal. satu sampel yang sama. Satu sampel yang sama 3 kali aja bisa beda semua. Makanya repeatability-nya jelek gizi itu karena ya itu dia karena fragmentasinya bakal selalu Beda. Nah, gitu. Jadi kayak Dijah tuh kan Khadijah tuh Mana kan? penelitiannya kan gizi. Dia satu sampel aja bisa 20 kali injek. Satu. Sedangkan dia udah berapa 100 kali injek dia itu di sini. Terus kalau kita mensimpulkan bahwa hasilnya itu bagus gimana? Nah, itu kan datanya. Sekali dibanding satu sampel. Sama library. Datanya ada luas area tuh. Kalau kalian dari kanan kan berdasarkan luas areanya sekarang gitu. Nah, luas areanya yang kita lihat itu yang mirip-mirip. Belum kalau berhasil. Misalnya ini deh, teman-teman lihat ini deh hasil datanya nih yang kemarin kita coba itu sih. Ini yang sama kayak kalian. Coba dibagiin deh. Itu satu sampel. Ada yang tulisannya namanya coba. Data filenya ada yang standar gak? Data filenya nama data filenya. Nih, STD SIM Ada. Nah, coba yang STD SIM 1 siapa? Aku 3. Yang STD SIM 1 siapa? Ayo. Aku 3 deh. Yang satu. Ya, luas areanya berapa? Anjir, di mana ngeliatnya? Ini. Ada area tulisannya di bawah nih. Di sini area. Luas areanya berapa? Di bawah mana, Jir? Oh, ini. Mana kayak ini, Beb. Nah, kita buka Excel dulu. Area MI. Area MI bukan, Mas? Area biasa. Yang angkanya gede, yang angkanya gede. 1763640. Yang satu berapa? 176. Bukan, yang satu bukan? 1729 itu standar satu kan? Yang dua? Ya. Ayo, siapa? Yang dua 100. berapa? Area. Ini yang MI. Area. Yang ini. Oh, 224 15 196. Nah, yang tiga. 176 Nah, 3640. nah. Nah, yang empat. 505 4818. Yang lima. Gak ada. Iya, itu. Kayaknya. Heeh. 50 Gitu. Nah, dari sini ada yang nanggal nggak datanya? Dingin kan biasa. Ini kan standar ya, Ya. luas area. Yang ketiga ya? Iya. Nah, itu masuk. Kenapa nanggal? Karena dia turun. Karena dia turun. Nah, itu dia luas areanya. Padahal kan kalau misalnya kalian bikin standar kan naik ya. Iya. Nah, kalau kayak gitu yang tiga berarti harus Dibuang. diulang. Ulang. Oh, bisa dibuang. Hah? Oh, bisa dibuang aja. Tergantung kalau misalnya udah beberapa kali injek tetap gitu berarti yang salah larutannya bukan alatnya.
uang berarti itu. Iya, Jadi betul. uang. Bukan Jadi nanti dibuang. data kalian kalau misalnya ada yang kayak begini-begini, wayahna ulang. Nangis sih kataku mah. Wayahna ulang. Tapi aman kalau ini mah kan ditinggal, semalamnya juga aman. Berarti itu satu sampel tuh minimal 20 kali apa? Enggak, kalau misalnya 3 kali udah bagus ya 20. Balik lagi kan ada yang namanya LOD kayak gitu-gitu SD standar deviation. Allah. Kalau kalian mau nyari gitu, biasanya kan di sampel yang harus bagus. Standar mah yang penting kan ada ininya. Nah, ini dia beli. Oh, udah tiba gituin aja. Iya, kalau buat kita rambut Kita apa? kan jadi kayak salah Biasanya ya. perhitungan kadar gimana? Rekrut, Pakai C. Iya, Dia AX Itu gitu. dapat dari mana? Hah? Dari C-nya. dari sini. Ya tadi aku masukin apa? Oh, itu. Apa? Yang Luas area. area. Kenapa luas area dipakai ya? Kata Bu Bina, Ya kenapa? Aku nanya kenapa bukan kata siapa? kan gak ada absorbansi kan. Iya. Absorbansi spektral, jadi pakainya luas area. Kenapa luas area? Karena tadi yang itu Ada luas area, Mas. Luas area dapatnya dari mana? hasil dari tadi Hasil pemecahan. kromatogram. Nah, itu jadi jangan kenapa-kenapanya tuh harus tahu gitu loh. Nah, peak ini misalnya satu peak kan metanol yang pertama nih. Nah, peak ini dia melambangkan dia keseluruhannya metanol. Kenapa disebut luas area? Jadi ini luas area tuh luas area dari peaknya. Nah, keseluruhan ini kan metanol. Ketika kita misahin metanol, berarti ini kan seluruh peaknya ini metanol nih. Yang dibaca kan masanya, tapi kalau ini gitu. Kalau misalnya HPLC nanti yang dibaca juga absorbansi gitu. Nah, peak ini melambangkan si metanol, makanya kita pakai luas area. Tuh, Luas area itu berarti tinggi dari si peak-nya. bukan tinggi, Lebar. lebar sama tinggi. Lebar kali tinggi. Iya. Oh iya benar. Kalau di kuliah lain sebutannya area under curve gitu. Aku C. Tuh, Iya ya. itu yang maksudnya luas area tuh itu. Ya udah. Alhamdulillah. Ayo. Jadi kalau area persenta itu dia adalah jumlah yang kebaca per satu pembacaan waktu gitu, per waktu dia, per satu waktu. Kalau yang M dia per ini apa? Per peak. Oh. Jumlah yang kebaca jumlahnya. Mm. Benar nggak? Jumlah apa? Coba tuh lihat kalau yang area persentnya dijumlahin jadi berapa? Jumlahin dengan? Semuanya, Yang dijumlahin tiga-tiganya. apa? Yang area persentnya dijumlahin tiga-tiganya. Aduh, itu Bentar ya. Baca. 7,95 Tambah. 25,11. 1,5 tambah berapa? 7,95 tambah 25,11. 25,11 tambah 6,94. Berapa? Gak jelas banget. Coba. 1,95 tambah 25,11 tambah 69,66. Apa sih sih? 69 mulu ingatnya. Iya, ada apa sih, Sin? Sama dengan Dah, masuk lagi. 100. Kenapa 100? Itu area Karena akhir. maksimal 100%. Nah, jadi itu maksud dengannya jadi gini. Area persenta itu keseluruhannya, jadi ada di dalam satu sampel ini ada 7,95%. Ya gitu. Berarti itu Maksud dia waktu setiap itu. itu akan dijumlahkan akan 100 semua. Harus. Biasanya ya. Harusnya. 100, pasti 100. Jadi ada 7,95% dari scannya, tapi ini bukan kadar ya. Tapi Jadi Menit kan tadi? Bukan, Waktu. bukan. Area. Ini satuan waktu itu maksudnya semuanya. Areanya. Jadi ada persenan metanol nih dalam sampel ini, dalam kromatogram ini semuanya nih. ada Ada 7,95% berdasarkan peaknya. Cuman bukan kadar. Bukan yang kalian hitung. Jadi kalau biasanya anak-anak tuh salahnya di situ. Ini dibacanya kadar, jadi ngambilnya di sini kadarnya gitu. padahal kadar itu hitung sendiri. Yes. Ya. Kadar Dari area. Yang namanya kadar itu harus itu dari deret. Gitu. dari deret. Aduh. Oh, misalnya Area kan itu. ada metil alkohol, etanol, isopropil itu berarti hitungnya per metil sama etanol dan isopropil. Iya, per sampel. Jadi harus ada 3 standar kayak gitu. Itu etanol di 25,11. Kalau misalnya teman-teman mau bikin ngitung 3 ya 3 standarnya berarti. Kalau di sampelnya ada 3 ternyata ya 3 alkohol udah 3 standarnya berarti. Gitu. Kalau misalnya standar nikah itu kan kata ibu kita itu Y itu dari luas area, terus X itu
lihat dari situ buat nentuin data sendiri ini gimana? Apanya? Dari areanya? Buat masukin Area datanya. standar ya? Luas area. Yang standar. Yang itu dari data ini yang di bawah ini. Maksudnya? Iya, buat yang Y-nya yang mana, yang X-nya yang mana gitu. Y yang mana Y? Area. Itu area. Atas yang tegak. Itu yang muncul radio itu Ya. ya. X. Yang baris Bawah. Udah. Itu apa X? Itu semua gimana? Tinggal masukin Y. Time. Acquisition time. X. X-nya apa ini? Y-nya? Area. Counts. Bukan area, ini counts. Jadi yang dihitung tuh jumlah ion. Mas, kalau ambil Jumlah ion. Jangan hindarin gini. Roboh aja ke sana. Counts jadinya. Jadi ini kan ada nih tulisannya nih. Plus EI TIC. Plus EI TIC. Nah, plus EI itu elektron positif yang tadi aku jelasin. Nah, TIC itu total ion kromatogram. Jadi yang dihitung itu, jadi sebenarnya kalau di MS itu yang diukur bukan masanya, ion positifnya. Jadi tapi kan karena ion positif itu bermasa, proton kan bermasa. Jadi ketika misalnya metanol itu kan misalnya tadi metanol kan 16 ya. Metanol itu 31. 31. Jadi yang dihitung itu yang 32-nya. Tuh. Jadi ini total ion kromatogram. Jadi ada berapa sih total ionnya nih? Count, makanya lihat sekali 10 pangkat 7 sampai berjuta-juta kan ada. Yang dihitung kan ionnya bukan masanya. Tuh. Itu kalau max score itu artinya apa? Match score itu kemiripannya Kemiripan. Kemiripan. Dari mana? dari berdasarkan ke library. Library itu punya siapa sih, Mas? Library itu jadi kayak himpunannya gitu. Kayak misalnya Pedoman. bukan pedoman, jadi kalau Acuan. kayak kalian ya farmakope lah. Gitu, jadi tapi yang bikin itu seluruh dunia itu. Jadi kalau standarnya gitu. Jadi yang bikin. Jadi semua senyawa ada kalau mau lihat library-nya contoh nih. Boleh. Pinteran itu mah orang-orang. Itu nada tau. Sampai harus dipelajari. Pantesan tadi nanya. Ya makanya lupa nyimpennya tapi kita Itu. Ini library-nya banyak orang. Tinggal Itu tuh bisa diupdate terus, Mas. Berbayar. Beli kan. Jadi beli alatnya gratis ini. Kalau misalnya beda lagi ini bayarnya harus. 1M. Ya. Enggak ada bajakannya di Shopee. Coba NIST namanya. Gitu. Berbayar soalnya library-nya. Pengembang tanaman Karena yang gitu ya. nih, kalau misalnya kita lihat etanol nih. Nah, Etanol nih ada yang masukin siapa nih? Siapa nih? Ada namanya yang kita Ada. kasih Green ada jangan-jangan. coba ada. Mana nih ya? Si yang ngerjainnya ada harusnya. Green ada. Coba yang lain nih, yang susah-susah biasanya yang aneh-aneh. Namanya. Iya. Nih tuh source-nya tuh siapa? Mana? Ramirez. Si Ramirez tuh. Itu nama lain aja. Ini yang ngerjain tuh food bank, food safety gitu banyak. Enggak ada orang Indonesia kan? Hah? Belum tahu. Ah, Teh Grina ada katanya. Enggak tahu aja. Ditunggu nak. berarti semua orang bisa akses itu. Terus kita juga bisa upload data yang kita dapat gitu di Ya tapi harus verifikasi dulu. Ya, benar. verifikasi dulu. Iya. Oh, udah terlalu jauh bahasa. Sampai 10.50 ada yang mau tanyakan lagi?